semua serta salam kebanggaan kita. Salam harmoni. Salam harmoni. Yang terhormat, Dr. Niputu Dewi Sri Wahyuni, Sarjana Kedokteran Magister Kesehatan, dan Dr. Niwayan Dewi Tarini, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Kesehatan, yang mendampingi panel SGD 2.3 kasus 1 dengan topik pranutrisi dan ANC dalam tumbuh kembang janin pada hari ini. Selamat pagi kepada Dr. dan Nurse Dewi, Selamat pagi. serta Selamat pagi. rekan-rekan serta rekan-rekan kedokteran angkatan 2025 sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ida Ayu Raina Praknya Pramesti dengan NIM 25180111095 selaku moderator umum yang akan memandu panel SGD kasus 2.3 atau kasus 1 pada hari ini. Baik, sebelum memulai panel, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan panel SGD pada hari ini. Doa izin saya pandu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Rekan-rekan sekalian, izinkanlah saya untuk membacakan mekanisme panel SGD 2.3 kasus 1 pada hari ini. Adapun mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, presentasi akan dilaksanakan oleh kelas yang akan dipilih secara spin setelah pembacaan mekanisme ini. Yang kedua, waktu persiapan yang diberikan adalah sebanyak 10 menit, dilanjutkan dengan waktu presentasi sebanyak 20 menit, dengan sesi diskusi selama 50 menit yang akan dibagi menjadi 2 sesi, dengan setiap sesinya terdapat kurang lebih 4 pertanyaan. Dan yang terakhir nantinya akan diakhiri dengan 20 menit review oleh dosen dan dokter pendamping. Adapun apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan panel, maka kelas yang melaksanakan presentasi akan diberikan tambahan waktu sebanyak 10 menit. Baik, di sini saya izin untuk melaksanakan share screen terlebih dahulu guna memilih siapakah kelas yang akan melaksanakan presentasi pada hari ini. Baik, sebelumnya apakah share screen-nya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Ge. Baik, untuk spin akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Oke, stop. Baik, kepada kelas yang terpilih untuk melaksanakan SGD pada hari ini adalah kelas I. Untuk hal itu, kepada kelas yang telah terpilih, yakni kelas I, dipersilakan untuk menyiapkan presentasinya selama 10 menit. Mohon semua adik-adik mahasiswa untuk on cam ya, karena saya akan melakukan presensi.
Sinta Immanuela. Mana Sinta Immanuela? Mohon izin dokter untuk presentasi apakah sudah bisa dimulai? Sebentar, saya mau lihat yang namanya Sinta Immanuela. Itu ada orangnya atau boneka apa alien kedip-kedip itu ya? Adik-adik yang lain bisa melihat wajah Sinta Emanuela? Di tempat saya kok enggak ada ya? Sinta Emanuela ini kelas apa ya? Kenapa tidak ada respon? Ada orangnya benar atau bukan orang? Komang Wisnu. Hadir, Bu. Bagus. Saya dari tadi tuh mencari yang namanya Sinta Immanuela. Itu ada dalam kelas kalian ya? Halo dok, maaf tadi habis dari toilet. Kenapa kamu fotonya itu memang alien kedip-kedip ini apa ada orangnya ya? Masih saya off cam dok, maaf dok. On cam ya, kalau tidak nanti saya anggap alfa. Ya, silakan bisa dimulai. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Yang kami hormati Dr. Dewi Sri serta Nurse Dewi selaku pengempu panel pada pagi hari ini. Perkenalkan kembali kami dari kelas I akan mempresentasikan mengenai SGD yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh untuk di next slide. Baik, perkenalkan, saya Made Maitri Asritia Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 009. Adapun rekan-rekan saya yang pertama ada I Gusti Putu Hardawati dengan NIM 3 digit terakhir 025, Mona Catherine Hulu dengan NIM 3 digit terakhir 039, Niko Mangkiana dengan NIM 3 digit terakhir 046, Imade Krisna Adi Putra dengan NIM 3 digit terakhir 048, Ketut Prapanca Rai Hari Wisnu dengan NIM 3 digit terakhir 065, Kade Andika dengan NIM 3 digit terakhir 071, Erla Nevantera Kamalinda dengan NIM 3 digit terakhir 084, Putu Keisha Andani Kaulika dengan NIM 3 digit 107, Kade Julia Anggraini dengan NIM 3 digit terakhir 120, Putu Abi Agastia dengan NIM 3 digit terakhir 126, dan Komang Wisnu Prabudi Ningrat dengan NIM 3 digit terakhir 144. Next slide. Baik, adapun diskusi kasus pada pagi hari ini yaitu adalah seorang perempuan berusia 24 tahun, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak balita dan baru saja melahirkan bayi ketiganya dengan berat badan bayi yang cukup rendah pada kehamilan 10 Belum kayaknya.
bayi yang dilahirkan memiliki berat badan lahir yang cukup. Adapun hal-hal yang harus kami bahas, yang pertama adalah bagaimana anatomi organ yang berkaitan dengan kasus di atas. Yang kedua adalah bagaimana fisiologi kehamilan, perubahan anatomi dan fisiologi selama kehamilan. Yang ketiga adalah jelaskan struktur jaringan plasenta saat kehamilan. Yang keempat adalah jelaskan sistem peredaran darah janin dalam kandungan. Yang kelima adalah jelaskan perkembangan janin dalam kandungan. Yang keenam adalah bagaimana kebutuhan nutrisi pada janin intrauterin. Dan yang ketujuh adalah faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terjadinya kasus di atas. Baik, boleh untuk di next slide. Baik, adapun kata sulit yang kami temukan, yang pertama adalah kehamilan intrauterin. Jadi kehamilan intrauterin itu adalah bentuk kehamilan yang normal, sehat, dan aman di mana embrio berhasil menempel dan berkembang di dalam rongga rahim. Kemudian yang kedua adalah coledoton, yaitu adalah unit strukturan pada permukaan maternal plasenta yang terdiri dari kumpulan villi choriolis dan berfungsi sebagai tempat pertukaran zat antara ibu dan janin. Yang ketiga adalah sinitiotropoblast, yaitu adalah lapisan luar dari tropoblast yang bersifat invasif dan berperan vital dalam berlangsungnya kehamilan. Boleh untuk di next slide. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang bertugas. Baik, mungkin aku masalah nomor 1. Sebelumnya Maitri apakah sudah kelihatan dengan jelas? Sudah. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai anatomi organ. Ini merupakan kalau dibagi ya di slide dari anatominya. Tentunya ada oviductus, ovarium. Di bagian tengah itu dapat uterus, kandung kemih juga, tulang pubis. Dan juga ada uretra tentunya, ada mayora, labia mayor, dua minor, dan juga anus. Terus bisa next slide. Nah ini bagian dari vagina dari perempuan ya. Tentunya kalau ada juga endometriumnya, myometrium, kanal cervicalis, cervix, uterus, viductus, ovarium, dan juga ada pembuluh ovarium juga. Next slide, Maitri. Nah ini merupakan tentunya kalau dalam kelahiran tentunya ada namanya plasenta. Di plasenta itu terdiri dari kayak pengudara-pengudara seperti itu nanti yang fungsinya untuk memberikan nutrisi kepada si janin tersebut. Next slide. Oke. Baik, di sini saya mohon izin untuk menjelaskan terkait dengan fisiologi kehamilan dan perubahan pada anatomi, yang dimana ketika kita pada ibu hamil, adanya fisiologi kehamilan ada adaptasi tubuh ibu akibat adanya perubahan hormonal, yang dimana ini melibatkan berbagai macam eh, faktor. Yang pertama itu adalah saluran reproduksi, yang dimana terjadi perubahan pada saluran reproduksi karena adaptasinya utama selama kehamilan, yang berperan langsung dalam mempertahankan dan menunjang perkembangan janin. Yang dimana uterus itu dia mengalami pembesaran yang sangat signifikan, yaitu akibat hipertrofi dan hiperplasia sel myometrium. Dan ringan yang tidak teratur seperti Barton Hicks sebagai bentuk persiapan menuju persalinan. Kemudian ada perubahan juga di bagian payudara, yang dimana payudaranya itu membesar dan juga mulai memproduksi kolostrum, yang dimana kolostrum itu merupakan salah satu ASI pertama yang keluar dari payudara ibu, yang kemudian ini juga sebagai persiapan untuk laktasi. Yang ketiga itu adalah perubahan pada kulit, terjadi hiperpigmentasi. Contohnya adalah linea nigra, klosma, dan stria gravidarum. Bisa di next. Oke, untuk selanjutnya ada perubahan secara metabolik, yang dimana ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan energi ibu dan janin, yang dimana kebutuhan energi pada ibu itu meningkat, adanya resistensi insulin, dan juga ada pemecahan lemak, dan kebutuhan proteinnya bertambah. Kemudian ada juga perubahan secara hematologis, yang dimana volume plasma itu meningkat, adanya itu volume plasmanya meningkat ketimbang peningkatan eritosit, sehingga menyebabkan yang namanya hemodilusi dan anemia fisiologis kehamilan. Selain itu juga terjadi peningkatan pada jumlah leukosit, kemudian ada peningkatan faktor koagulasi, sehingga terciptanya kondisi hipercoagulable. Yang selanjutnya ada perubahan pada sistem kardiovaskular, yang dimana kardio outputnya itu meningkat sekitar 30-50%, itu akibat adanya peningkatan stroke volume atau denyut jantung.
Selanjutnya ada saluran penapasan yang dimana ventilasinya meningkat, diafragmanya naik, dan kapasitas paru-parunya menurun. Yang kedelapan adalah perubahan pada saluran kemih, yang dimana terjadi filtrasi ginjal yang semakin meningkat, kemudian ureternya itu melebar dan juga kreatininnya menurun. Kemudian yang selanjutnya adalah saluran pencernaan, yang dimana terjadinya motilitas usus yang menurun, kemudian dari ibu hamil tersebut mengeluhkan adanya keluhan mual, kemudian konstipasi, reflux, dan risiko batu empedu yang meningkat. Bisa di next. Oke, untuk selanjutnya pada bagian sistem endokrin yang dimana terjadinya hipofisis yang membesar, kemudian eh, kelenjar hipofisis ini membesar karena meningkatnya produksi hormon seperti prolaktin yang berperan dalam persiapan laktasi. Selain itu juga plasenta yang berfungsi sebagai organ endokrin menghasilkan berbagai hormon yang berperan dalam mengatur metabolisme ibu serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang 11 ada muskuloskeletal yang bagian lordosisnya itu meningkat dan juga ligamen panggulnya itu melunak. Yang terakhir itu ada sistem saraf pusat yang dimana pada ibu hamil itu biasanya terjadi gangguan tidur, kemudian mood swing ya seperti perubahan mood dan juga ada penurunan konsentrasi. Boleh di next. Oke, ini sebenarnya adalah penjabaran spesifik terkait dengan fisiologi kehamilan. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di uterus, itu dia pada awalnya memiliki berat sekitar 70 gram dengan kapasitas 10 ml. Namun pada fase akhir kehamilan, beratnya bisa mencapai 1,1 kilogram dengan kapasitas mencapai 5 hingga 20 liter. Yang dimana pada bagian cervix, vagina, dan vulva itu biasanya ditemukan adanya tanda Chetwy atau tanda Godel yang dimana tanda jatuh ini terjadi akibat adanya peningkatan vaskularitas dan hiperemia pada kulit dan otot perineum serta vulva. Kemudian tanda Godel ini terjadi pada bagian serviks yang mengalami pelunakan yang nyata akibat peningkatan vaskularitas dan edeman jaringan. Next slide. Oke, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk bagian payudara ada perubahan pada ukuran, yaitu semakin membesar, kemudian puting dan areola, di mana putingnya menjadi lebih besar, lebih gelap, dan lebih erektil. Kemudian bagian areola mamainya menjadi lebih lebar dengan munculnya tuberkel Montgomery atau kelenjar sebasia yang membesar. Kemudian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah mulai keluar kolostrum atau cairan ASI pertama bagi bayi baru lahir. Boleh di next. Oke, untuk bagian kardiovaskular itu dia pada pergeseran posisi apeks jantungnya itu bergerak ke lateral, artinya semakin menjauh dari sumbu tubuh, sehingga pada pemeriksaan fisik atau radiologi jantungnya itu mungkin akan tampak sedikit membesar. Kemudian ada yang namanya efusi perikardial, yang dimana ini sering ditemukan pada efusi perikardial jinak dalam jumlah yang kecil. Boleh di next. Oke, singkatnya pada sistem respirasi itu pada organ diafragma itu bisa mengalami kenaikan posisi sekitar 4 cm dari posisi awalnya. Kemudian adanya sudut kostal yang dimana sudut subkostal melebar secara signifikan seiring bertambahnya diameter transversal rongga dada sekitar 2 cm dan tingkat dadanya sekitar 6 cm. Boleh di next. Oke, untuk bagian gastrointestinal, untuk organ lambung dan usus ya, itu tergeser ke arah atas dan lateral. Hal ini mempengaruhi fungsi Stephen esophagus bawah yang sering menyebabkan keluhan heartburn atau reflux. Kemudian di bagian appendix itu berpindah ke arah atas dan lateral juga sama seperti lambung dan usus, yang dimana pada akhir kehamilan, appendix dapat berada di area dekat crista iliaca atau lebih tinggi. Boleh di next. Oke, ini secara singkat untuk sistem muskuloskeletal ada beberapa perubahan anatomi ya, yang dimana itu ada lordosis progresif, kemudian ada relaksasi sendi, dan juga ada diastasis erecti atau otot-otot dinding perut itu seperti musculus erector abdominis itu dapat meregang dan terpisah di garis tengah. Boleh di next. Oke, untuk perubahan yang terakhir itu pada sistem integumen, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, munculnya ada linea nigra atau
hiperpigmentasi pada garis tengah kulit perut yang berubah dari warna kulit normal menjadi coklat gelap. Kalau biasanya setelah kehamilan itu biasanya bakalan berubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian sterografidarum itu adalah peregangan kulit pada abdomen, payudara, dan paha. Sering munculnya garis-garis kemerahan atau kecoklatan. Yang dimana setelah masa kehamilan itu biasanya berubah warnanya menjadi warna putih-putih dan meninggalkan bekas-bekas di bagian abdomen atau bagian perut. Boleh di next? Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur jaringan plasenta saat kehamilan. Jadi, plasenta mulai terbentuk sejak proses spermasi waktu kita pada hari ke-6 hingga hari ke-7 setelah fertilasi. Pada tahap ini, sel tropoblas mengalami diferensiasi dan juga berperan penting dalam pembentukan telur plasenta. Kalau misalnya lihat di diagram tersebut, ini tropoblas nanti akan menjadi sitropoblas, yang pada akhirnya nanti menjadi endovascular tropoblas. Next. Nah, jadi terdapat tahapan utama pembentuk plasenta. Yang tentunya pertama adalah diferensi tropoblas, lalu pembentukan lakuna, perkembangan fili coralis, dan juga fili tersier, yaitu unit fungsional utama. Jadi tropoblas berkembang menjadi dua lapisan utama, tentunya yaitu syncytoplasm dan juga syncytotrophoblast. Lalu pada pembentukan lakuna terjadi namanya syncytoplasm membentuk rongga kecil bernama lakuna. Lalu nantinya lakuna terisi darah ibu dari pembuluh darah endometrium, dan outputnya akan menjadi dasar sirkulasi uterine placenta, itu pertukaran zat antara ibu dan janin. Lalu pada perkembangan Viri coriolis itu menjadi tiga fase morfologi. Yang pertama adalah Viri primer yang hanya terdiri dari sitoplasma dan juga syncytoplasm. Lalu ada Viri sekunder yang terdiri dari ikat dan juga Viri tersier untuk dari pembuluh darah janin. Lalu pada Viri tersier itu merupakan unit fungsi utama ya. Itu merupakan tempat utama pertukaran gas, nutrisi, dan sistem metabolisme. Dan mekanismenya seperti pertukaran terjadi secara efisien melalui membran Viri tanpa pencampuran langsung antara darah ibu dan darah janin. Next, Matri. Lalu plasenta dewasa itu memiliki dua sisi dengan karakteristik yang kontras. Yang secara permukaan janin atau frontal surface dan permukaan ibu. Untuk permukaan janin itu visualnya halus, licin, dan tanpa mengkilap. Pelapisnya dilapisi oleh membran amnion tipis dan transparan dengan ciri khas tempat melekatnya tali pusat umbilical cord dan terdapat corona plate atau lempeng tempat persamaan pembuluh darah janin sebelum masuk ke villi coriolis. Lalu untuk permukaan ibu visualnya kasar, tidak rata, dan berwarna merah tua. Strukturnya terbagi menjadi 15-20 kotiledon. Dan karakteristik kotiledon itu merupakan unsur struktural yang dipisahkan oleh septa dan isobasalis. Next, Metri. Ini merupakan struktur jaringan saat kehamilan, yaitu ini ada sistem 14, itu lapisan luarnya. Bekerja kayak tadi, trauma, kekebalan janin, juga sitroplasma. Next. Lalu ini sirkulasinya, sirkulasi maternalnya, ada sirkulasi janin, dan juga prinsip penting sirkulasi. Jadi ini tentang aliran darahnya, di mana terdapat banyak pembuluh darah, yang pada nantinya ini digunakan untuk memberikan nutrisi kepada janinnya, kepada fetusnya. Next. Lalu juga terdapat barrier placenta, itu struktur awal kehamilan. Dari lapisan utama yang tadi sudah dijelasin, yaitu sincrotropoblas atau stomafili, dan kapar janin. Terus ini yang kayak sebelumnya ya, struktur akhir kehamilan tipis. Next. Terus untuk kaitan klinik itu kemungkinan penyebab utama itu adalah dari kasus yang dijelaskan tadi. Pertama adalah gangguan perkembangan Villi, yaitu kurangnya proses perkembangan Villi menghambat pertukaran zat. Kedua adalah penurunan aliran darah uteroplasenta, yaitu supaya darah ibu kurang tidak adekuat sehingga tidak cukupnya nutrisi ke dalam janinnya. Terus untuk insuffisiensi plasenta, ketidakmampuan plasenta untuk mendukung kebutuhan pertumbuhan janin secara optimal. Lalu apa sih tahapannya terhadap janin? Ini adalah hipoksia, malnutrisi janin, dan juga UGR atau intrauterine growth resistance. Artinya dengan cukup bulan, tapi dia tuh perkembangan tidak sesuai dengan bulannya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah janin dalam kandungan. Untuk peredaran darah janin dalam kandungan itu sendiri, itu ada dua mekanisme.
Yang pertama dari fetal circulation, yang kedua ada maternal circulation. Untuk fetal circulation ini karakteristiknya itu darah janin rendah oksigen itu mengalir dari plasenta melalui dua arteri umbilikalis. Nah, arteri umbilikalis ini bercabang di bawah amnion dan menyebar di chorionic plate. Percabangan ini lalu masuk ke fili plasenta dan membentuk kapiler di fili terminal. Pertukaran oksigen dan nutrisi terjadi di fili antara darah ibu dan janin. Darah yang kaya oksigen kembali ke janin melalui satu vena umbilikalis. Cabang pembuluh di permukaan plasenta disebut dengan chorionic vessel. Lalu selain itu ada arteri trungkal yang menyuplai fili utama dan membentuk unit fungsional kotiledon yang sudah disebutkan oleh Ray tadi. Lalu setelah 10 minggu muncul aliran N diastolik pada arteri umbilikalis pada normal kehamilan. Lalu yang kedua, pada maternal circulation, darah maternal masuk ke ruang intervilus yang dilapisi oleh syncytial-trophoblast. Tidak terjadi shunt arteriovenosa, itu memungkinkan adanya pertukaran zat yang lebih optimal. Setelah itu, maternal circulation ini masuk melalui basal plate dan didorong ke arah chorionic plate. Darah menyebar secara lateral dan membasahi fili chorionik, lalu kembali ke vena di basal plate, lalu menuju ke vena uterus. Invasi trophoblast pada arteri spiralis menyebabkan menurunnya resistensi pembuluh. Arteri spiralis mengalirkan darah dalam bentuk semburan atau yang disebut spurts ke dalam fili. Terbentuk plexus vena di lebih dari 30 minggu yang membantu pelepasan plasenta. Next. Bisa di next ya. Lalu ada sistem peredaran darah janin dalam kandungan. Selama Lalu ada sistem peredaran darah janin dalam kandungan. Selama fetus masih di dalam perut ibu, fetus tidak menggunakan paru karena mohon maaf nah, baik. Untuk sistem peredaran darah janin dalam kandungan itu tuh ada yang namanya peran plasenta sendiri. Itu yang pertama karena paru belum berfungsi ketika masih di dalam tubuh ibu dan hatinya sebagian berfungsi, plasenta itu menjadi organ utama untuk pertukaran oksigen bagi bayi. Darah dari plasenta kembali melalui vena umbilikalis. Sebagian besar darah melewati ductus venosus dan melewati bypass hati. Darah masuk atrium kanan lalu diarahkan melalui foramen ovale ke atrium kiri. Darah yang kaya oksigen lalu dipompa oleh ventrikel kiri ke otak dan tubuh bagian atas. Sedangkan darah dari vena cava superior dialirkan ke ventrikel kanan melalui katup tricuspid. Dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke ductus arteriosus, aorta, hingga kembali ke plasenta. Untuk distribusinya sendiri, kurang lebih 55% ke plasenta, 45% ke tubuh, dan hanya kurang lebih 12% yang ke paru sebelum lahir. Next. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu jelaskan perkembangan janin dalam kandungan. Perkembangan janin merupakan proses pertumbuhan dan diferensiasi manusia sejak terjadinya fertilisasi hingga kelahiran. Secara umum, perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 tahap, yaitu
fase germinal, fase embrionik, dan fase fetal. Pembagian ini didasarkan pada perubahan morfologi dan fungsi yang terjadi selama kehamilan. Next. Baik, untuk yang pertama yaitu ada fase germinal, yang dimana fase germinal ini dimulai dari 0 sampai 2 minggu. Fase ini dimulai sejak terjadinya pembuahan. Fertilisasi terjadi di tuba uterina ketika sperma bertemu dengan ovum, lalu terbentuklah zigot. Zigot mengalami pembelahan mitosis cepat atau disebut dengan cleavage menjadi morula. Morula akan berkembang menjadi blastokista. Blastokista ini akan melakukan implantasi di endometrium uterus pada hari ke-6 sampai hari ke-10. Lalu terjadi pembentukan struktur awal kehamilan. Belum ada diferensiasi organ, dan jika gagal terjadinya implantasi, ini akan menyebabkan kehamilan tidak berlanjut. Next. Yang kedua itu ada fase embrionik, dimulai pada minggu ke-3 sampai ke-8. Merupakan fase paling kritis karena terjadi pembentukan organ atau organogenesis. Terjadi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap gastrulasi, yang akan bentuk 3 lapisan germinal, yang dimana itu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ektoderm ini yaitu kulit dan sistem syaraf, mesoderm yaitu otot, tulang, dan sistem kardiovaskular, dan endoderm yaitu pembentukan organ dalam seperti paru, hati, dan saluran cerna. Lalu ada neurulasi, pembentukan tabung syaraf menjadi otak dan medula spinalis. Yang ketiga itu ada organogenesis, terjadi pembentukan organ-organ utama seperti jantung yang mulai berdetak sekitar minggu ke-4, tunas anggota gerak muncul, lalu sistem organ juga akan mulai berkembang. Next. Yang ketiga yaitu fase fetal, dimulai pada minggu ke-9 hingga kelahiran pada bayi. Ditandai dengan pertumbuhan dan pematangan organ. Pada trimester pertama yang terjadi pada minggu ke-9 sampai ke-12, wajah bayi mulai terbentuk, genitalia mulai berdiferensiasi, dan terjadi gerakan awal janin. Pada trimester kedua, pada minggu ke-13 sampai ke-27, akan terjadi pertumbuhan cepat pada janin, dan gerakan juga akan terasa oleh ibu. Sistem saraf juga semakin berkembang, dan trimester ketiga pada minggu ke-28 hingga sampai bayi lahir akan terjadi pematangan organ, terutama pada paru-paru, dan terjadi penambahan berat badan. Lalu janin siap hidup di luar uterus. Untuk fetal period, pada early fetal period itu pada minggu 8 sampai 16, middle fetal period pada minggu 17 sampai 30, dan pada minggu middle period terjadi minggu 17 sampai 30, lalu late fetal period itu terjadi pada minggu 31 sampai 38, yang dimana pembagian secara fetal period ini berfokus pada pertumbuhan serta pematangan organ pada bayi. Hubungan antara trimester dan fetal period ini sebenarnya agak mirip, yang dimana early fetal ini merupakan akhir trimester pertama dan merupakan awal dari trimester kedua, middle fetal sebagian besar trimester kedua, dan late fetal ini merupakan trimester ketiga. Next. Nah, di sini ada beberapa perkembangan penting pada sistem organisasi pada janin. Yang pertama ada sistem sirkulasi janin, yang dimana sistem pertama yang berfungsi dalam embrio. Jantung mulai berdetak pada minggu ke-4, dan juga awal dari tabung jantung berkembang menjadi 4 ruang, dan terjadi proses looping, lalu juga terjadi proses septasi. Yang kedua yaitu sirkulasi khusus janin. Sirkulasi khusus janin, karena paru pada janin belum berfungsi, janin memiliki sirkulasi yang berbeda dari orang dewasa, yang dimana pada janin ada jalur pintas atau shunt. Yang pertama yaitu foramen ovale, atrium kanan ke kiri, ductus arteriosus, arteri pulmonalis ke aorta, lalu ductus venosus, vena umbilicalis ke vena cava inferior. Fungsinya yaitu mengalirkan oksigen dari plasenta ke seluruh tubuh. Untuk sistem respirasi janin, berasal dari lambat atau minggu ke-4, berkembang dari endoderm usus depan, dan tahap perkembangannya itu ada 4. Pseudoglandular yaitu pembentukan bronkus, kanalikular mulai terjadinya vaskularisasi, lalu ada salkular mulai terbentuk alveoli, dan alveolar yaitu pematangan paru. Pada trimester ketiga ini terjadi peningkatan produksi surfaktan yang berfungsi untuk mencegah kolaps alveoli setelah bayi lahir. Lalu ada sistem saraf janin,
yang berasal dari ektoderm melalui proses neuralisasi terbentuk neural tube yang dimana pada bagian kranial ini akan berkembang menjadi otak dan pada bagian kaudal akan berkembang menjadi medula spinalis. Untuk trimester kedua akan mulai mengontrol belaan janin dan trimester ketiga terjadi pematangan fungsi syaraf, koneksi neuron juga meningkat. Apabila terjadi gangguan pada neural tube, ini akan menyebabkan neural tube defect seperti spina bifida atau anencefali. Next. Pada sistem gastrointestinal, ini berasal dari endoderm usus primitif dibagi menjadi foregut, midgut, dan hindgut. Perkembangannya itu usus memanjang dan hernisasi fisiologis. Kembali ke abdomen itu kurang lebih sekitar minggu ke-10. Lalu organ terbentuk seperti lambung, usus, hati, dan pankreas. Pada trimester 2 mulai terjadi gerakan peristaltik. Dan nutrisi juga tetap dari plasenta. Untuk perkembangan mekonium, isi pertama usus janin, yaitu komposisinya ada cairan amnion, sel epitel, lendir, serta empedu. Warnanya itu hijau kehitaman. Normal pada normalnya akan keluar, mekonium ini akan keluar setelah lahir. Namun jika keluar sebelum lahir itu merupakan tanda terjadinya stres janin dan risiko aspirasi mekonium. Yang terakhir yaitu perkembangan ginjal. Tahapannya yaitu pronefros, lalu mesonefros dan metanefros. Metanefros merupakan ginjal permanen yang mulai terbentuk hingga minggu ke-5. Pada trimester 2 mulai terjadi produksi urin, lalu urin ini merupakan dari cairan amnion. Ekskresi utama tetap melalui plasenta dan gangguan pada perkembangan ginjal akan menyebabkan agenesis ginjal dan displasia ginjal. Next. Lalu di sini hubungan perkembangan janin dengan berat badan baru lahir. Nah, bayi dengan berat kurang dari 2.500 gram dengan penyebab utamanya itu ada prematuritas dan hambatan pertumbuhan janin. Penyebabnya itu gangguan faktor ibu dan gangguan plasenta. Dampaknya ada dampak jangka pendek seperti gangguan napas, hipotermia, dan hipoglikemia. Dampak jangka panjangnya gangguan tumbuh kembang serta risiko penyakit metabolik. Kaitan dengan kasus tadi yaitu dalam konteks kasus ibu dengan 2 anak balita dan baru melahirkan bayi, ketiga berisiko mengalami kelelahan dan kemungkinan kekurangan nutrisi yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin terutama pada trimester akhir. Next. Sebelumnya izin untuk melebihi waktu sebentar. Untuk nomor 6, bagaimana kebutuhan nutrisi pada janin intrauterin? Kebutuhan gizi pada masa kehamilan meningkat sekitar 15% dibanding dengan wanita normal, karena diperlukan untuk mendukung pertumbuhan uterus, payudara, peningkatan volume darah, plasenta, cairan ketuban, serta pertumbuhan janin. Nutrisi yang dikonsumsi ibu hamil akan didistribusikan sekitar 40% untuk pertumbuhan janin dan 60% untuk kebutuhan ibu. Janin intrauterin memperoleh seluruh nutrisinya melalui plasenta yang mentransfer zat gizi secara selektif dari ibu ke janin. Nutrisi utama meliputi karbohidrat serta vitamin dan mineral seperti zat besi, kalsium, fosfor, dan yodium. Oksigen juga berperan penting dalam metabolisme janin. Kebutuhan ini meningkat sesuai usia kehamilan dan sangat menentukan pertumbuhan serta perkembangan janin secara optimal. Next. Lalu yang untuk zat-zatnya sendiri, yang pertama ada karbohidrat atau glukosa. Glukosa adalah substrat energi utama bagi janin sekitar 70-80% karena janin belum mampu melakukan gluconeogenesis secara optimal. Lalu yang kedua ada protein atau asam amino. Asam aminonya ditransfer melalui transport aktif melawan gradien konsentrasi dengan fungsi utama yaitu 1. Sintesis protein struktural yaitu otot, organ, jaringan ikat. 2. Pembentukan enzim, hormon, reseptor sel. Dan yang ketiga adalah mendukung proliferasi dan diferensiasi sel. Next. Yang ketiga ada vitamin. Fungsi vitamin sendiri adalah sebagai koenzim dan regulator dari metabolisme. Dengan rincian fungsi, untuk vitamin A itu untuk regulasi ekspresi gen, vitamin D untuk
absorpsi kalsium dan mineralisasi tulang, vitamin B kompleks yaitu B6, B12, dan asam folat atau B9 untuk sintesis DNA, pembelahan sel, dan pembentukan eritrosit, vitamin C untuk sintesis kolagen, antioksidan, dan integritas jaringan. Lalu jika terjadi defisiensi vitamin tertentu dapat menyebabkan kelainan kongenital dan gangguan pertumbuhan. Next. Lalu yang keempat ada mineral. Mineral ditransfer dari ibu ke janin melalui plasenta dengan mekanisme transport aktif dan difusi, sesuai dengan jenisnya. Kebutuhan mineral ini harus dipenuhi dari makanan ibu sehari-hari. Yang pertama ada zat besi atau ferrum, ditransfer dalam bentuk terikat, yaitu transferin, digunakan untuk pembentukan hemoglobin, yaitu sel darah merah janin atau eritrosit. Lalu ada kalsium dan fosfor. Transfer kalsium meningkat pesat pada trimester 3, sekitar 250 hingga 300 mg per hari. Memiliki fungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi janin dan mendukung fungsi otot dan saraf. Next. Perubahan kebutuhan nutrisi janin intrauterin berbeda pada setiap trimester kehamilan. Pada trimester 1, yaitu 0-12 minggu, terjadi fase organogenesis, yaitu pembentukan organ-organ vital, sehingga kebutuhan utama meliputi asam folat. Memasuki trimester 2, yaitu minggu ke-13 hingga 27, berlangsung fase pertumbuhan dan diferensiasi jaringan, yang ditandai dengan peningkatan volume darah ibu, serta meningkatnya kebutuhan energi dan protein, disertai mulai meningkatnya kebutuhan mineral. Selanjutnya pada trimester 3, yaitu minggu ke-28 hingga 40, terjadi fase pertumbuhan cepat dan pematangan organ. Ditandai dengan akumulasi lemak janin serta peningkatan transfer zat besi dan kalsium, sehingga kebutuhan energi, lemak, dan zat besi mencapai puncaknya untuk mendukung kesiapan janin menghadapi kehidupan ekstrauterin. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran dengan berat badan di bawah normal. Yang di mana faktor tersebut kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah preterm delivery atau prematuritas, yang di mana prematur ini dapat menjadi faktor karena sebagian besar pertumbuhan dan kenaikan berat janin itu terjadi pada akhir fase kehamilan. Yang di mana akhir fase kehamilan itu maksudnya trimester akhir. Sehingga ketika bayi mengalami prematuritas, maka bayi tersebut akan berpotensi mengalami kurang berat badan. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor kehamilan cukup bulan atau biasanya dikenal dengan istilah growth restriction, yang dimana faktor growth restriction merupakan kehamilan cukup bulan tetapi memiliki pertumbuhan yang kurang, yang dimana ini disebabkan oleh kondisi ibu janin yang kurangnya nutrisi, kemudian terdapat memang gangguan plasenta atau masalah pada plasenta, dan adanya penyakit pada ibu janin. Kurangnya nutrisi pada ibu janin itu biasanya ditandai dengan kondisi antropometri yang kurang baik. Biasanya rentannya berat badan ibu sebelum hamil, kemudian kurangnya tinggi dan rentannya body mass index atau BMI dari ibu janin. Kemudian yang terakhir itu ada faktor lain atau faktor yang pendukung seperti ketika ibunya hamil, ibunya memiliki kebiasaan merokok, kemudian selain itu juga ibunya memiliki beberapa penyakit, misalnya seperti anemia, kemudian hipertensi, terjadinya infeksi maupun stres dan lainnya. Pada janin sendiri, biasanya terdapat beberapa kelainan seperti kromosom, atau mungkin infeksi intrauterin, kehamilan ganda, dan juga kelainan bawaan. Bisa di next. Baik, izin inilah daftar pustaka yang kami gunakan. Bisa untuk di next. Baik, dikarenakan sesi pemberian materi dari kelas kami sudah selesai, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dari kelas lain, jika memiliki pertanyaan dipersilahkan. Baik, yang pertama bisa dari Pratyusa terlebih dahulu. Baik, apakah suaraku sudah terdengar dengan jelas ya? Sudah. Baik, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Agung Ngurahbagus Prasetya, biasa dipanggil Pratyusa dengan 3 digit yang terakhir 051. Tadi kan telah dijelaskan terkait dengan perkembangan dari plasenta itu sendiri, yang dimana plasenta ini ada kaitannya dengan bagian outer cell mass atau si tropoblas.
ada sitotropoblast sama sinsio. Jadi sitonya itu kan berdiferensiasi kan menjadi sinciotropoblast. Sinciotropoblast ini akan menginvasi jaringan pada endometrium yang nantinya membentuk lakuna yang dikenal dengan intervillous space. Kemudian juga dia juga akan berubah nantinya menjadi villi baik dari primer, secondary, tertiary hingga menjadi chorionic villi. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan dia ini menembus lapisan seharusnya dia tidak menembus gitu. Karena kan umumnya dia ini menembus hingga sampai ke lapisan stratum fungsionalis gitu. Nanti dia menempel pada stratum basalis di lapisan endometrium. Nah, bagaimana kalau misalkan dia menembus melewati si stratum basalis hingga mencapai misalkan seperti miometrium, kemudian bagian parietalnya gitu pada lapisan di uterus itu sendiri. Apa yang terjadi? Gitu. Apakah sudah jelas nih? Sudah. Terima kasih Pratyusa. Baik, selanjutnya untuk Reza dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ketua RS Juantara Putra, 3 di GNM terakhir 023. Saya izin bertanya, mengapa peningkatan kebutuhan dan asupan nutrisi pada ibu selama kehamilan tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan janin yang optimal? Dan faktor apa saja yang sebenarnya menentukan apakah nutrisi tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh janin? Baik Reza, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Rani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kadek Marani Putri dari 3 digit 6 terakhir 128 dari kelas E. Di mana saya di sini izin bertanya, mengapa pada kehamilan trimester ketiga kebutuhan zat besi dan kalsium itu meningkat lebih tinggi dibandingkan dari trimester sebelumnya. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Rani atas pertanyaannya. Untuk sesi terakhir, di sesi pertama, untuk Risa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Trisan Dayani dengan 3 digit yang terakhir 135. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi disebutkan bahwa glukosa itu bisa menjadi sumber energi utama bagi janin. Lalu di sini saya ingin menanyakan apa konsekuensi atau dampak yang paling signifikan terhadap janin apabila ibunya itu mengalami kondisi hipoglikemia. Terima kasih. Baik Risa, terima kasih atas pertanyaannya. Dikarenakan sudah ada 4 penanya pada sesi pertama, maka kami izin untuk mendiskusikannya terlebih dahulu.
Baik, mohon izin dikarenakan dari kelas kami sudah selesai melakukan sesi diskusi, maka untuk selanjutnya kami izin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Jika dari teman-teman kelas lain memiliki pendapat, dipersilahkan untuk menjawab setelah kelas kami menjawab. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Protiusa akan dijawab oleh Casey. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Prasyusya. Itu apa yang terjadi dalam proses implantasi sinsitokrotroplast itu jika menembus DC2 basalis sehingga menginvasi miometrium dan perimetrium. Nah, jadi dari yang pertama itu dari plasenta akretanya itu bakal menempel di dinding rahim. Itu biasanya terjadi ketika invasi hanya sampai endometrium basal sehingga menempel jadi dia bakal menempel di miometrium tanpa menembusnya. Lalu yang kedua itu ada placenta increta itu dia tuh mengalami invasi yang lebih dalam di mana dia akan menembus miometrium sehingga plasenta bakal menempel kuat di otot rahim tapi belum menembus seluruh lapisannya. Dan terakhir itu ada plasenta perkeretanya itu bakal invasi maksimal dan menembus seluruh lapisan rahim termasuk perimetrium atau serosa dan kadang sampai organ di sekitarnya. Terima kasih. Mungkin dari kelas lain ada yang menambahkan. Baik, karena sudah tidak ada tambahan dari kelas lain, maka kita lanjut untuk pertanyaan kedua dari Reza akan dijawab oleh Inu. Baik, selamat atas kesempatannya. Jadi izin menjawab soal dari Reza, kenapa Tuhan dimanfaatkan oleh janin. Baik, jadi izin menjawab pertumbuhan janin tidak hanya ditentukan oleh jumlah nutrisi yang dikonsumsi ibu, tetapi juga oleh kemampuan tubuh ibu, baik oleh ibu, kemudian dialirkan melalui plasenta ke janin. Jika fungsi plasenta terganggu atau aliran darah ke plasenta tidak adekuat, maka nutrisi pasien tidak terang. Dan kondisi kesehatan janin juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan. Oleh sebab itu, keberhasilan pertumbuhan janin lebih dipengaruhi oleh efektivitas penyerapan dan distribusi nutrisi daripada hanya peningkatan asupan nutrisi semata. Dan juga ada faktor-faktornya. Yang pertama, kondisi kesehatan ibu, fungsi plasenta, aliran darah uteroplasenta, lalu kualitas dan jenis nutrisi, kemampuan penyerapan ibu, dan yang terakhir ada faktor janin. Terima kasih. Baik, dari kelas lain apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Baik, untuk Albert dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara aku sudah terdengar, Maitri? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Albert dengan 3 digit NIN akhir yaitu 010. Jadi di sini saya ingin menanggapi terkait dari pertanyaan dari Reza, yaitu mengapa peningkatan kebutuhan dan asupan nutrisi pada ibu selama kehamilan tidak selalu sebanding lurus dengan pertumbuhan janin yang optimal. Faktor apa saja yang menentukan apakah nutrisi tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh janin? Oke, jadi di sini ketika kita membicarakan terkait eh, proses kehamilan pada ibu tentunya, jadi dalam proses kehamilan seorang ibu itu memerlukan nutrisi yang adekuat sehingga dia dapat menopang dirinya sendiri dan menopang kehidupan yang ia bawa yaitu janin agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti eh, nutrisi yang kurang dan mungkin bayinya itu eh, lahir abnormal seperti itu. Dan tidak hanya faktor nutrisi, ternyata dalam proses kehamilan faktor-faktor lain yang selain non-nutrisi juga sangatlah berpengaruh di mana misalkan kayak di ibu itu kan antara ibu dan janin itu terhubung oleh suatu saluran yang dinamakan plasenta seperti itu. Jadi plasenta ini dia itu memerlukan perfusi yang adekuat. Perfusi dalam artian aliran darah dari plasenta menuju
ke janin itu haruslah adekuat, haruslah cukup supaya nutrisi yang dialirkan itu juga cukup, Kak, seperti itu. Kemudian di sini juga selain dari faktor perfusi juga di sini ada kaitannya sama uh, aliran oksigen seperti itu dari ibu menuju janin, di mana kan kita ketahui bahwa oksigen itu merupakan suatu uh, molekul yang sangatlah penting, di mana oksigen itu nantinya digunakan untuk proses metabolisme. Kita kan tahu bahwa kita tidak bisa memanfaatkan nutrisi itu secara langsung. Kita perlu namanya oksigen. Oksigen ini fungsinya untuk mengoksidasi daripada nutrisi. Misalkan kita mengoksidasi karbohidrat dan kita akan konversi dari karbohidrat menjadi ATP yang nantinya bisa digunakan oleh tubuh untuk tumbuh dan berkembang seperti itu. Mungkin sekian jawaban atau tanggapan yang bisa aku tambahkan dan aku serahkan kembali kepada Maitri dan juga rekan-rekanku yang lainnya. Terima kasih. Baik, Albert, terima kasih atas tambahannya. Mungkin selanjutnya untuk Dewi Dia dipersilahkan. Baik, terima kasih Metri atas tanggapannya dan juga waktunya yang diberikan. Apakah suaraku terdengar jelas ya? Sudah. Baik, jadi perkenalkan nama aku Dewi Dia, bisa dipanggil Widya dengan 3 digit terakhir 015. Dan di sini cuma menebalkan dan menambahkan jawaban daripada Praksa dan juga jawaban dari Wisnu ya. Jadi memang benar bahwasanya nutrisi itu tidak selalu berbanding lurus 100% menentukan bagaimana kesehatan atau mungkin optimalisasi daripada perkembangan bayi atau janin itu sendiri, karena kita harus tahu juga bahwasanya setiap perkembangan dan janin itu memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan di sini yang perlu aku highlight mungkin ada 2 faktor ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kesehatan daripada ibunya itu, dan yang kedua itu adalah bagaimana kesehatan janin yang berkaitan dengan infeksi dan lain sebagainya gitu. Jadi dari ibunya dulu. Sebanyak apapun nutrisi yang dikonsumsi oleh seorang ibu, kalau seumpamanya penyerapan daripada nutrisi yang dilakukan oleh tubuh si ibu itu tidak berlangsung dengan baik, ya percuma saja. Kita mencontoh zat besi. Zat besi kita tahu kan fungsinya itu penting sekali karena produksi sel darah merah itu memerlukan zat besi gitu. Anggap saja seorang ibu telah mengkonsumsi makanan yang sudah mengkonsumsi zat besi yang tinggi zat besi ya, seperti dari hewani ataupun dari sayur-sayuran dan sebagainya, tapi ada seumpamanya gangguan pada reseptor seperti reseptor yang ada di Valent Metal Transport 1 gitu, itu mengalami gangguan di sana. Ya sebanyak apapun zat besi yang dikonsumsi ya tidak akan disimpan dalam tubuhnya begitu. Yang dampaknya apa? Tidak ada zat besi yang dimiliki oleh ibu, terjadi kekurangan oksigen. Oksigen yang kurang ini yang mempengaruhi kurangnya oksigen pada si janinnya gitu loh. Dan Albert tadi sudah menjelaskan juga bahwasanya kurang oksigen pada janin itu mempengaruhi perkembangannya, karena oksigen itu diperlukan untuk oksigenasi dan juga proses-proses metabolisme dalam tubuh si bayi atau janin tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwasanya janin itu juga sangat rentan sekali ya sebenarnya kalau kita ngomongin dengan infeksi gitu. Dan infeksi ini kan sangat dipengaruhi oleh bagaimana imun daripada si ibunya, itu yang pertama, kesehatan si ibunya. Kalau seumpamanya ibunya tersebut imunnya itu tidak baik gitu, kalau otomatis infeksi-infeksi itu bisa menjangkiti si ibunya. Infeksi ini nantinya akan mempengaruhi si janinnya, dan menurut jurnal yang beberapa saya baca itu infeksi ini menyebabkan namanya kelahiran prematur. Kelahiran prematur ini kan juga nantinya akan mempengaruhi bagaimana kesehatan bayi tersebut ketika lahir gitu. Ditambah lagi kalau nutrisi itu sebenarnya mempengaruhi juga ya, kita nggak bisa lupakan, karena nutrisi itu juga mempengaruhi bagaimana imun dan juga bagaimana perkembangan si janinnya. Intinya kalau kita ngomongin soal bagaimana korelasi antara nutrisi dan juga si janin itu adalah suatu hal kompleks yang menjadi pendukung begitu. Dengan adanya nutrisi yang adekuat, ditambah lagi kebutuhan-kebutuhan lain, kondisi-kondisi fisiologis yang normal dari si janin dan juga ibunya, itu akan menjadi faktor penentu bagaimana janin tersebut lahir secara sehat atau tidak. Terima kasih. Baik, Widi, terima kasih atas tambahan materi yang sudah diberikan. Selanjutnya untuk Pratyusa dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya izin mengenalkan singkat. Mengenalkan saya Pradyusa dengan 3 digit NIM terakhir 051. Jadi mungkin penambahan yang saya lakukan itu pertama adalah membahas terkait dengan hormon. Jadi apabila seorang ibu itu mengalami yang namanya stres, jadi ibu itu dia bahkan mengorbankan dirinya, hormonnya itu
memanfaatkan dirinya si ibu untuk perkembangan si janin atau si bayi. Yang kita kenal ada yang istilahnya human lactogen hormon, yang dimana hormon ini sendiri itu mengurangi jumlah atau kadar insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi sel-sel ibu itu dia tidak mendapat, bisa dikatakan berkurang nutrisi yang ia terima untuk perkembangan si janin. Nah, apabila terjadi gangguan pada hormon ini, misalkan disebabkan oleh stres, maka kan tetap artinya si ibu ini tetap memiliki kadar insulin yang cukup, sehingga kompetisi antara bagian dari nutrisi yang masuk ke janin dan juga ke ibu itu memiliki jarak yang besar dan sama, sehingga kebutuhan yang dimiliki oleh janin itu tidak terpenuhi begitu. Jadi human lactogen hormonnya ini. Kemudian juga yang perlu dilirik itu adalah kalau berkaitan dengan kasus, aku rasa soal nomor 2 yang diajukan oleh Reza ini erat kaitannya dengan soal nomor 7 yang ada pada kasus ya. Yang dimana kalau kita lihat, apabila jarak kehamilan ibu itu terlalu dekat, maka remodeling dari dinding endometriumnya tidak cukup, sehingga arteri yang di sana, arteri pada stratum basalis, arteri spiral itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk bertumbuh kembali gitu. Kemudian sudah dipaksa untuk artinya dalam artian untuk mengandung lagi bayi, yang dimana dia perlu remodeling supaya dia bisa menyalurkan nutrisi dengan baik. Sehingga apa yang terjadi, ada istilah namanya insuffisiensi dari si plasentanya itu. Jadi plasentanya tidak berkembang dengan baik karena yang pertama spiral arteri yang ada pada stratum basalis di lapisan endometrium tidak berkembang dengan baik, sehingga nantinya itu mengganggu pertumbuh kembangan dari si janin itu sendiri. Begitu. Kalau kita kaitkan juga, apabila si ibu stres, maka dia rentan mengalami yang namanya hipertensi. Hipertensi ini menyebabkan dari aliran darahnya itu vasokonstriksi, yang dimana itu juga berpengaruh terhadap yang namanya si bayi itu sendiri, karena dia akan memerlukan nutrisi, yang dimana aliran darahnya itu harus besar, jadi vasodilatasi. Nah, selain itu juga ternyata spiral arteri ini yang nantinya bisa berkembang menjadi percabangan gitu ya, yang membantu dari fili ini atau menyalurkan dari maternal, darah dari maternal itu yang berisi nutrisi, itu ternyata gagal mengalami proses perkembangan gitu, atau bisa dikatakan istilah branchingnya itu dia tidak bisa branching atau tidak bisa bercabang, sehingga karena dari hipertensi itu sendiri, sehingga nanti nutrisi yang tersalurkan itu juga tidak cukup. Mungkin begitu ya, bisa aku tambahkan ya. Terima kasih. Baik, Pratiusa, terima kasih atas tambahan yang sudah diberikan. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Rani yang akan dijawab oleh Julia. Baik, mohon izin sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, ini untuk saya akan menjawab pertanyaan dari Rani, yaitu mengapa pada kehamilan trimester ketiga kebutuhan zat besi dan kalsium lebih tinggi dibandingkan trimester sebelumnya. Jadi pada trimester ketiga kehamilan, kebutuhan zat besi dan kalsium meningkat lebih tinggi dibandingkan trimester sebelumnya. Karena pada fase ini, janin mengalami pertumbuhan yang sangat cepat serta proses pematangan organ yang mencapai puncaknya. Untuk zat besi, peningkatan kebutuhan terjadi karena tubuh harus memenuhi dua kebutuhan sekaligus, yaitu kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan janin. Jadi selama kehamilan, volume darah ibu meningkat sekitar 40-45%, sehingga produksi eritrosit dan hemoglobin juga bertambah. Proses ini membutuhkan banyak zat besi. Selain itu, zat besi juga diperlukan untuk membersihkan hemoglobin janin dan sebagai cadangan besi bayi setelah lahir. Apakah sudah menjawab? Baik, dari teman-teman kelas lain, apakah ada yang memiliki pendapat lain? Jika ada, dipersilahkan. Baik, untuk Alsu dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Alsu Slakemelia dengan digit NIM terakhir 001. Nah, di pertanyaan pada saat ini itu itu pertanyaan dari si Rami itu sendiri. Itu mengapa pada kehamilan trimester ketiga itu kebutuhan zat besi dan kalsium itu meningkat lebih tinggi dibanding trimester sebelumnya. Nah, yang harus kita disclaimer di sini ada dua, itu kebutuhan zat besi itu meningkat dan juga kebutuhan kalsium itu meningkat. Nah, yang pertama itu kenapa zat besi itu meningkat? Ada 4 faktor yang bisa menyebabkannya itu. Yang pertama itu pembentukan sel darah merah janin itu meningkat sangat pesat, di mana janin itu menyiapkan cadangan hemoglobin untuk kehidupan setelah lahir. Yang kedua itu peningkatan volume.
peningkatan volume darah ibu atau lebih dikenal hemodilusi fisiologis, yang dimana itu volume plasma ibu itu jauh meningkat dari sebelumnya, sehingga butuh namanya verum yang lebih banyak untuk mencegah anemia. Oke gitu. Selanjutnya cadangan verum di janin itu disimpan untuk selama 4 sampai 6 bulan pertama setelah lahir. Yang dimana karena ASI itu rendah akan Fe, janin itu menambung Fe saat di kandungan, terutama di trimester ketiga. Nah, selanjutnya setelah dilalui oleh 3 faktor tersebut, kemudian ditransfer Fe melalui plasenta yang paling aktif pada trimester ketiga, yang dimana mekanisme transport aktif, transferin juga meningkat secara tajam. Nah, yang kedua itu kalsium itu meningkat. Nah, kalsium itu meningkat, ada juga 4 faktor yang bisa menyebabkannya. Yang paling umumnya itu, pertama itu mineralisasi tulang janin terjadi sangat cepat, yang dimana itu kurang lebih, kalau nggak salah saya sempat baca buku kemarin itu 80% kalsium itu tulang janin itu ditransfer pada trimester ketiga kayak gitu. Yang kedua itu pembentukan rangka dan gigi janin itu setelah melalui itu kalsium tulang ke janin ditransfer pada trimester ketiga tadi itu, trennya itu fase pematangan atau pembentukan rangka dan gigi janin kayak gitu. Setelah itu trennya persiapan persiapan fungsi otot dan saraf janin, yang dimana kalsium itu penting untuk di mana kalsium itu berkontraksi eh, kepada otot dan juga transmisi kepada saraf setelah lahir kayak gitu. Selanjutnya itu di akhirnya itu faktor yang bisa menyebabkannya itu transfer kalsium dari ibu janin itu meningkat secara drastis kayak gitu, sekitar 250 sampai 300 miligram per hari pada trimester ketiga. Jadi trimester ketiga ini adalah fase penimbunan cadangan untuk kehidupan ekstrateorin, sehingga verum untuk darah dan kalsium untuk tulang dan serta fungsi neuromuskular itu ditransfer besar-besaran dari ibu janin ke janin, dari ibu ke janin, sehingga dari perbedaan dari ketiga sebelumnya itu sangat berbeda karena adanya peningkatan Fe dan juga kalsium kayak gitu. Jadi itulah perbedaan antara Fe dan kalsium, mengapa itu meningkat kayak gitu. Terima kasih. Baik, Elzo, terima kasih atas tambahan jawabannya. Untuk selanjutnya, Albert dipersilahkan. Oke, mungkin di sini aku menambahkan sedikit saja dari pertanyaan Rani, yaitu mengapa pada kehamilan trimester ketiga kebutuhan zat besi dan kalsium meningkat lebih tinggi dibandingkan trimester sebelumnya. Jadi sebenarnya di sini kita perlu memahami juga ya, nggak hanya dari trimester 3, tapi trimester yang lainnya kayak trimester 1 dan 2. Untuk trimester 1 sendiri itu kita bisa apa namanya mengingat kembali dari penjelasan teman kita sebelumnya, di mana kan terjadi yang namanya setelah pembuahan itu ada mitosis, kemudian ada implantasi seperti itu. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa pada fase trimester 1 ini merupakan eh, difokuskan sebagai fase organogenesis seperti itu. Kemudian fase yang trimester 2 itu dikhususkan untuk fase pertumbuhan dari masing-masing organ yang telah terbentuk sebelumnya di fase organogenesis. Kemudian pada trimester ketiga itu fokus utamanya adalah dia itu adalah menyiapkan kebutuhan dari janin tersebut agar dapat terlahir dan beradaptasi dengan kehidupan di ekstrauterin seperti itu, di mana adaptasi ini sudah difasilitasi sebelumnya oleh ibu, di mana dia itu nantinya akan memberikan kecukupan zat besi dan juga kalsium, di mana zat besi ini kan fungsinya supaya untuk mengikat oksigen seperti itu. Kemudian dari kalsium sendiri itu kan kita bisa pikirkan juga bahwa kehidupan eksauterin itu kan sudah terpengaruhi kuat oleh yang namanya gravitasi bumi seperti itu. Jadi tujuan ibu memberikan kalsium yang cukup agar nantinya maturasi dari sel-sel tulang itu juga adekuat itu supaya nantinya bisa membentuk
tulang-tulang yang kuat untuk beradaptasi terhadap gravitasi bumi. Seperti itu. Mungkin sekian tambahan sedikit dari aku ya. Terima kasih. Aku kembalikan kembali kepada Maitri. Baik, terima kasih Albert atas tambahan jawabannya. Untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Risa. Untuk Harda dipersilakan. Baik, di sini aku izin jawab pertanyaannya Risa. Mengapa glukosa menjadi sumber energi utama janin dan apa konsekuensinya jika ibu mengalami hipoglikemia? Seperti yang kita tahu kan glukosa menjadi sumber energi utama bagi janin karena janin itu belum memiliki kemampuan yang optimal untuk menghasilkan glukosa sendiri melalui proses gluconeogenesis. Oleh karena itu, janin sangat bergantung pada suplai glukosa dari ibu yang ditransfer melalui plasenta. Glukosa ini digunakan sebagai bahan bakar utama untuk pertumbuhan sel, pembentukan jaringan, serta mendukung perkembangan organ-organ penting selama masa kehamilan. Jika ibu mengalami hipoglikemia, maka kadar glukosa yang tersedia untuk ditransfer ke janin juga akan menurun. Akibatnya, janin dapat mengalami kekurangan energi yang dapat mengganggu proses metabolisme dan memperlambat pertumbuhan. Dalam jangka pendek, kondisi ini bisa menyebabkan stres metabolik pada janin. Sedangkan dalam jangka panjang, dapat berkontribusi pada hambatan pertumbuhan intrauterin. Selain itu, setelah lahir, bayi juga berisiko mengalami hipoglikemia neonatal karena cadangan energi yang terbentuk selama di dalam kandungan tidak mencukupi. Baik, dari teman-teman kelas lain, apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Baik, untuk Albert dipersilakan kembali. Oke, baik. Di sini aku izin menambahkan kembali ya terkait dari pertanyaan Risa yaitu mengapa glukosa menjadi sumber energi utama janin dan konsekuensinya jika ibu mengalami hipoglikemia. Jadi seperti yang sudah kita kita dan saya bahas sebelumnya, di mana kan dari glukosa itu nantinya akan dikonversi menjadi energi ataupun ATP yang akan digunakan oleh janin. Kemudian di sini Kemudian di sini mengapa glukosa itu sangatlah penting selain menjadi sumber energi utama. Jadi dari lecture-lecture sebelumnya ya, ya glukosa itu kan dia itu sangatlah berperan penting dalam pembentukan dan pertumbuhan perkembangan dari janin itu sendiri, terutama dari pertumbuhan otaknya. Jadi pertumbuhan otak dari janin itu sangatlah memerlukan yang namanya glukosa karena kan dari otak sendiri itu cadangan energi, sorry, maksudnya dia itu sel yang untuk mencadangkan energi itu sedikit, makanya dia itu perlu asupan dari glukosa secara terus-menerus dan juga adekuat seperti itu. Kemudian selain dari otaknya sendiri, bentar. Oh ya, selain dari otaknya sendiri, itu tuh kan kalau kita amati juga secara anatomis ya dari janin itu kan dia itu sebenarnya ada organ-organ yang masih non-aktif seperti itu. Dan juga ada organ-organ yang mungkin perkembangannya itu nggak sesempurna manusia dewasa. Contohnya kayak tadi itu kan disebut jantung. Jantung itu kan ada yang namanya foramen oval. Kemudian berlaku juga dari organ lain misalkan paru-parunya di janin itu kan belum aktif ya, mereka masih mendapatkan asupan dari plasenta untuk oksigen seperti itu. Jadi dia itu belum mengembang parunya, surfaktannya itu belum kuat seperti itu. Kemudian dari faktor hepar itu dari faktor hatinya dia itu untuk hati pada janin itu dia belum aktif secara sempurna seperti itu. Jadi dia nggak bisa nih make sumber energi yang lain selain glukosa gitu. Karena kan di yang kita ketahui kalau hepar itu dia berfungsi juga untuk metabolisme lain misalkan kayak lipolisis kayak gitu. Jadi dia nggak bisa pakai sumber energi lemak itu. Dia cuma bisanya pakai glukosa dulu selama proses kehamilan selama dia masih dalam bentuk janin seperti itu. Mungkin sekian yang bisa aku tambahkan. Aku persilahkan kembali kepada Maitri. Baik, Albert, terima kasih atas jawaban tambahannya. Selanjutnya untuk Pratyusa dipersilakan. Baik, mungkin aku jawab secara sederhana aja. Kenapa glukosa itu menjadi sumber energi utama bagi janin? Simpelnya, kenapa dia menjadi sumber energi utama adalah karena pematangan dari enzim metabolik lain pada janin itu belum terbentuk. Pertama, kenapa? Karena heparnya masih berkembang. Begitu. Wah, jadi si janin ini tetap bisa dapat nutrisi, baik dalam bentuk seperti keton gitu, dari si ibu. Jadi laktatnya juga bisa datang ke sana. Nah, cuman glukosa ini dia paling sederhana dalam pemrosesannya. Kalau kita lihat step-step dari pengubahan dari glikolisis itu sendiri itu sangat sederhana. Dan pada bayi, ingat paru-parunya belum berkembang, sehingga bayi itu normalnya dia berada dalam fase yang kita kenal nanti dia tuh malah hipoksia gitu.
Jadi dia ini sangat bergantung kebutuhan dari oksigennya dari si ibu. Nah, seperti benar yang dikatakan oleh Albert tadi, jadi yang di surfaktan atau alveolar tipe 2 itu kan biasakan masalah surfaktan gitu. Nah, di mana surfaktan ini penting untuk kembang kempisnya si paru-paru. Kenapa? Karena ada yang namanya surface tension. Jadi surface tension itu adalah molekul air itu memiliki tujuan untuk mengikat atau menarik satu sama lain. Nah, apabila satu permukaannya tidak ada yang mengikat, dia akan mendorong ke arah tersebut gitu, karena dia menarik yang satu sama lain. Nah, paru-paru ini yang basah itu kan di luarnya, di alveolarnya. Jadi dia akan menarik ke dalam. Nah, seperti itu. Nah, karena itu perkembangannya belum, itu di minggu ke-30 hingga 34 mulai perkembangan terkait dengan surfaktan, maka dia ini akan mengalami istilah tersebut gitu. Jadi untuk berbagai proses yang melibatkan enzim metabolik dan suatu kompleksitas yang sangat tinggi seperti misalkan beta oksidasi. Beta oksidasi ini kan dari pemrosesan asam lemak yang very long chain fatty acid gitu. Nah, itu kan banyak banget enzim metaboliknya dan juga perlu yang namanya kadar oksigen yang begitu besar gitu. Jadi karena tubuh kita tuh sangat cerdas, jadi tidak akan memanfaatkan energi dari sana. Jadi yang paling sederhana yang dipergunakan adalah glukosa. Glukosa ini diproses juga bisa menjadi laktat kalau misalkan oksigennya kurang gitu. Jadi itu bisa jadi sumber energi juga bagi pertumbuh kembangan si bayi. Nah, kalau misalkan apa yang terjadi kalau konsekuensinya ibunya hipoglikemia, hipo kan kurang, glikemik itu kadar dari gulanya. Nah, karena kadar gulanya kurang, maka si bayi menjadi yang seperti BLR gitu, nah, gitu ya. Dan itu implikasinya. Mungkin Baik, mungkin untuk Pratyusa ada terkendala sinyal. Untuk selanjutnya, dikarenakan untuk sesi diskusi sudah kami jawab semuanya, kami serahkan kembali kepada Dr. Dewi dan Nurse Dewi untuk memberikan feedback pada panel pagi hari ini. Silahkan Dokter Dewi dulu ya. Baik, terima kasih. Saya rasa untuk keseluruhan presentasi, saya rasa sudah dipersiapkan dengan baik ya kalau dari kelas ini. Apalagi melibatkan banyak orang, kemudian kelas juga cukup banyak, dengan materi yang sama. Dan ini juga baru small group discussion yang sudah disiapkan sebelumnya. Hanya saja masukan saya untuk diskusi mungkin yang didiskusikan mungkin bisa masalah-masalah yang berkaitan dengan misalnya pengalaman di lapangan yang ditemukan. Artinya ada sedikit semacam kasus kecil mungkin, tapi kasus yang ditemukan secara empiris misalnya dari pengalaman gitu. Kemudian didiskusikan secara teori gitu. Jadi tadi beberapa saya juga sudah mendengar sudah dikaitkan dengan kasus-kasus kecil yang mungkin sering terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan nutrisi atau kebutuhan nutrisi untuk janin selama dalam kandungan gitu ya. Tapi memang untuk small group discussion memang yang dibahas masih yang misalnya yang kasus-kasus yang kejadian normal gitu ya. Jadi yang fisiologis seperti apa. Tapi enggak masalah. Jadi tahu dulu yang fisiologis sehingga di semester-semester berikutnya atau di topik-topik berikutnya ataupun nanti menginjak pada skenario kasus pada saat tutorial yang fungsi-fungsi fisiologis yang berkaitan dengan nutrisi untuk janin ini jangan sampai lupa gitu ya. Apalagi fisiologis pertumbuhan janin dari mulai terjadinya konsepsi sampai dia dilahirkan. Nutrisi apa yang dibutuhkan, pertumbuhan apa yang terjadi sehingga memerlukan nutrisi seperti apa. Nah, ini kan yang sekarang dibahas ini kan yang fisiologisnya. Kenapa harus perlu oksigen? Kenapa aliran darah ibu ke janin harus penting untuk pertumbuhan janin? Ini dibahas pada waktu small group discussion. Nah, harapan saya diskusi ini kan tidak hanya terbatas pada saat diskusi panel ini saja. Bisa dikembangkan dengan
Misalnya diskusi-diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sesi ini gitu ya. Ada yang mengganjal misalnya. Meskipun itu masih berkaitan dengan fungsi secara fisiologis. Kita jangan dululah beranjak ke yang patologis gitu ya. Jadi yang fisiologis ini dulu dipahami secara betul gitu. Agar nanti menjadi pegangan atau pondasi untuk mempelajari apabila terjadi patologis atau kejadian-kejadian di luar dari fungsi fisiologis yang dibahas pada hari ini. Itu ya, itu sedikit masukan. Kalau terkait dengan konten yang dibahas pada panel-panel ini, saya rasa sudah cukup baik dan cukup lengkap ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Dewi Tarini, dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih Dokter Dewi untuk adik-adik semua. Saya menyampaikan apresiasi ya setinggi-tingginya karena kalian sudah dapat mempersiapkan SGD pada hari ini dengan cukup baik. Walaupun mungkin di awal ada sedikit kendala ya karena aturan main yang kalian sudah tetapkan sendiri untuk kegiatan SGD ini harus on cam, kemudian hadir tepat waktu, ternyata belum bisa dilaksanakan dengan maksimal karena ada beberapa orang yang tidak join. Dan mungkin saya mengingatkan untuk adik-adik ya, pada kegiatan ilmiah seperti ini, saya harap adik-adik memang menampilkan apa namanya video profil yang sesungguhnya. Jangan menggunakan animasi. Kalau kalian misalnya melakukan diskusi dengan kelompok sendiri ya silahkan. Tetapi kalau dalam forum resmi seperti ini, mari kita tampil secara profesional karena nanti adik-adik sebagai tenaga kesehatan dituntut juga berpenampilan secara profesional nanti di lapangan. Itu sedikit masukan dari saya. Tadi dari Dokter Dewi sudah banyak nih. Ada beberapa hal yang menarik ya yang menjadi konten atau topik diskusi adik-adik pada hari ini yang sebenarnya kalau ingin itu dikaji, didiskusikan lebih lanjut itu akan sangat menarik ya. Kenapa sih bayi baru lahir itu kenapa harus dibuat menangis? Nah, itu penting sekali ya terkait dengan konteks mengapa nutrisi pada masa kehamilan itu sangat penting untuk pertumbuhan janin. Jadi ini agak terlupakan sedikit. Kenapa sih bayi baru lahir itu sengaja dibuat menangis? Kadang-kadang masyarakat awam yang menyaksikan proses kelahiran sering kita dengar ya, padahal anak saya sudah lahir jemet begitu bahasa Balinya, tapi dipaksa dibuat menangis sama dokter atau bidannya. Nah, ini adalah sebenarnya suatu proses fisiologis yang sangat penting yang harus adik-adik ketahui. Karena ini berhubungan erat dengan pemenuhan nutrisi pada masa ANC. Jadi kalau misalnya kecukupan nutrisi pada masa ANC tidak terpenuhi secara optimal, maka salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah bayi tidak segera menangis pada saat lahir. Ya, kenapa demikian? Karena pada saat bayi dilahirkan, satu hal yang terjadi adalah bagaimana paru-paru bayi itu harus segera dibuat mengembang. Yang awalnya alveoli dalam keadaan kolaps, maka paru-paru itu harus segera dibuat mengembang dengan cara bayi nangis. Ya, ini adalah suatu proses fisiologis yang harus adik-adik ketahui. Kemudian tadi menyinggung sedikit tentang pertanyaan dari Pratusia ya, yang membahas tentang satu keadaan patologis sebenarnya ya yang disampaikan oleh Pratusya bagaimana kalau apa namanya pertumbuhan plasenta itu sampai menembus eh, desi 2 basalis itu adalah kondisi yang patologis tapi tidak apa-apa ya di awal adik-adik sudah cukup cermat mengamati jika seandainya plasenta tumbuh dalam kondisi yang tidak normal, apa sih yang akan terjadi? Ya, ini sudah mengarah kepada suatu kondisi patologis. Ini yang namanya plasenta akreta, ya. Atau bahkan kalau dia menembus pada organ yang ada di sekitar panggul, itu sudah mengarah kepada plasenta perkreta namanya, ya. Jadi sampai menembus, menembus misalnya contoh kandung kemih, kemudian sampai menembus usus, ureter, organ-organ yang ada di sekitar
uterus tersebut. Nah, ini akan menyebabkan suatu keadaan kedaruratan obstetri ya, yang biasanya segera akan diketahui pada saat proses persalinan pada manajemen aktif skala 3. Biasanya penolong persalinan akan segera mengetahui gangguan ini pada saat pertolongan pada manajemen aktif skala 3, di mana saat pertolongan atau melahirkan plasenta tersebut, plasenta gagal untuk dilahirkan. Ini adalah suatu tanda-tanda darurat pada obstetri yang mungkin adik-adik nanti akan temukan pada materi lebih lanjut kalau sudah kita membahas pada materi patologi. Ya, jadi tidak apa-apa. Jadi adik-adik sudah mulai bisa mencermati ya bahwa kondisi kalau misalnya terjadi kondisi yang patologi seperti apa sih yang nanti akan kita temukan pada pasien. Dan memang kasus atau skenario kasus yang dibahas pada hari ini memang tidak sampai ke ranah tersebut, tapi tidak apa-apa ya kalau sudah diskusinya sampai di sana. Kemudian terkait dengan nutrisi tadi ya, jadi sebenarnya ada beberapa poin yang disampaikan oleh kelompok yang sebenarnya belum cukup lengkap ya. Nutrisi jenis apa saja sih yang sangat dibutuhkan pada trimester 1, 2, 3, sehingga muncul pertanyaan yang tadi disampaikan oleh siapa Rani ya, Rani dan Risa, mengapa glukosa sangat dibutuhkan pada trimester 3? Kemudian mengapa pada trimester 3 terjadi lonjakan kebutuhan nutrisi yang sangat pesat yang berhubungan dengan pertumbuhan janin. Nah, ini yang mungkin kurang tersentuh oleh kelompok sehingga nanti perlu dilakukan revisi sedikit ya, karena topiknya memang kita membahas tentang nutrisi pada masa ANC. Jadi perdalamlah materi tersebut, kajian tersebut, nutrisi apa saja yang dibutuhkan pada setiap tahap trimester kehamilan tersebut yang berdampak kepada pertumbuhan janin dan kelahiran bayi itu sendiri. Jadi dari saya mungkin demikian ya, secara umum sudah sangat baik. Terima kasih atas apa namanya keaktifan mahasiswa semua, dan bagi mahasiswa lain yang mungkin belum ada kesempatan untuk aktif dalam berdiskusi, nanti pada SGD berikutnya mohon lebih aktif kembali. Oke, mungkin dari saya segitu, Dr. Dewi. Saya kembalikan, mungkin Dr. Dewi ada tambahan, silahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi Tarindi sudah ditambahkan ya terkait prosedur atau bagaimana seharusnya kita melakukan diskusi ya, terutama ini kan panel, kan melibatkan banyak kelas. Malulah satu kelas yang ini aktif, yang ini tidak aktif. Harapannya kan semua kelas ikut apa namanya berurun pendapat atau di sini harapannya sebenarnya untuk transfer knowledge gitu. Mungkin kelompok yang presentasi mungkin yang ada isi dari tema ini yang belum tersampaikan disampaikan pada saat presentasi kelompok yang presentasi bisa ditambahkan oleh kelompok lain karena semua kelompok kan mempersiapkan topik atau tema materi yang sama gitu ya. Sudah banyak diberi masukan, terima kasih banyak. Mungkin dari saya tidak ada tambahan lagi. Harapannya sih ke depannya ya supaya panel itu lebih dikembangkan gitu loh. Di panel ini kesempatannya. Oh, di kelas A saya membahasnya ini saja loh tentang nutrisi. Mungkin kelas C saya lebih lengkap isi implikasi misalnya atau isi mungkin detail menu misalnya untuk ibu hamil. Nah, itu kan sharing yang sangat baik. Mungkin dari saya cukup sekian ya adik-adik. Terima kasih. Baik, terima kasih nurse dan dokter atas feedback yang sudah diberikan kepada kami dari kelas I. Demikian pemaparan materi dan diskusi yang telah kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dari teman-teman juga. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian panel hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Raina selaku koordinator umum. Baik, demikianlah agenda panel SGD 2.3 kasus 1 pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Dewi serta Nurse Dewi karena telah membersamai kami dari awal hingga akhir dari pelaksanaan panel SGD ini. Semoga seluruh masukan serta saran dari dokter dan nurse akan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya, agar nantinya ke depannya kami dapat memperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Karena sebelumnya pelaksanaan panel ini kita mulai dengan doa, maka marilah kita akhiri juga dengan doa sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pelaksanaan panel SGD ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, doa izin saya pandu kembali, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan.
Tiada kata cukup dalam berdoa. Mohon izin kepada Dr. Dewi serta kepada Nurse Dewi, dikarenakan panel SGD telah berakhir, jika dari dokter dan nurse memiliki kegiatan lainnya, dengan hormat kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom meeting. Tapi sebelumnya izinkanlah saya selaku moderator umum untuk menutup panel SGD hari ini dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, serta salam kebanggaan kita, salam harmoni. Terima kasih banyak dokter dan nurse. Oke, sama-sama saya izin live ya. Terima kasih Bu Dewi.